Nah, ini teman-teman pastikan ya, KTP plus akte kelahiran di sini dimasukkan saja ya. Nah, akte kelahiran ini teman-teman pastikan sudah berbahasa Inggris ya, diterjemahkan ke penerjemah tersumpah begitu, seperti yang telah kami jelaskan di video yang lain. Rata-rata memang yang akte kelahiran lama itu masih belum bahasa Inggris ya, tapi kalau yang baru-baru sudah berbahasa Inggris biasanya. Gimana terjemahannya, pastikan teman-teman bisa menerjemahkan ke penerjemah tersumpah dan resmi ya. Formatnya seperti apa? Formatnya PDF ya. Jadi yang di add file ini atau di attach ini adalah formatnya PDF. Nah, kalau saya dulu masukkan sesuai yang kita miliki dan masukkan juga dokumennya begitu ya. Jadi bukan cuma omong kosong, tapi ada buktinya gitu ya. Kemudian yang lain diisi ya, untuk tanggal lahir juga, country of birth gitu, ini daerah mana, seperti biasa ya. Religion itu agama apa, etniknya misalkan di sini Sunda, Melayu begitu ya, Minang, itu ditulis aja seperti itu. Hal yang umum ya begitu, tapi tetap teman-teman ikuti dan isi ya, jangan sampai tidak diisi. Dan jenis kelamin laki-laki perempuan. Nah, tadi juga disampaikan adalah marital status ya, jadi posisinya apa, menikah atau belum menikah begitu. Ini adalah alamat lengkap ya untuk teman-teman semua. Kode pos aja atau apa, ini harus lengkap ya teman-teman. Jadi seperti yang ada di KTP begitu ya, ikuti saja, alamat lengkapnya ditulis dan kode posnya juga jangan lupa dituliskan ya. Kontak number ya, ini teman-teman yang bisa dihubungi ya. Ini dicari saja di internet, kode areanya di mana, terus nomor teleponnya berapa begitu. Kode negara jangan lupa ya, +62 ya untuk Indonesia. Jadi pastikan WA-nya juga pastikan ada atau aktif dan bisa ditelepon. Informasi-informasinya bisa masuk melalui telepon atau melalui WhatsApp ataupun email ya, yang teman-teman aktif begitu. Jadi pastikan alamatnya juga teman-teman isi ya. Kemudian email juga harus diisi ya, harus sama ya dengan yang sebelumnya. Dan email yang selalu update teman-teman bisa isi ya. Orang tua atau wali ya, yang masih aktif ya untuk bisa dihubungi. Misalkan ada orang tua tapi sudah sepuh, uzur, sakit, tidak bisa dihubungi, itu kalau bisa jangan dimasukkan ya. Yang bisa mewakili misalkan pamannya, omnya, tantenya, atau siapa yang menjadi bisa dihubungi begitu ya. Namanya siapa ditulis di sini, kemudian relationship-nya apa, hubungan kekeluarganya apa. Kalau bisa yang masih bisa dihubungi atau masih bisa berkomunikasi dengan baik begitu ya. Ini contohnya Aminah, misalkan hubungannya orang tua atau ibu gitu ya. Pekerjaannya apa, occupation atau destination ini apa, misalkan ditulis aja ya sesuai dengan realitanya begitu. Misalkan WA-nya ini tidak bisa dihubungi, yang tadi ini ada pilihan ya, ada cadangan begitu untuk teman-teman semuanya. Jadi teman-teman pastikan nomor WA-nya aktif, emailnya aktif, karena ada kejadian juga yang handphonenya itu rusak ya, dan misalkan ganti nomor atau apa itu bermasalah juga. Tetapi kalau misalkan ada email aktif ataupun nomornya juga masih bisa dihubungi lagi, itu bisa membantu ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman komunikasinya sangat baik ya untuk bisa dihubungi. Dan ini adalah untuk berikutnya education experience, bisa teman-teman pastikan ya, bisa dibaca di sini. Dari teman-teman bisa umur dari 15 tahun ya. Jadi yang sebelum 15 tahun tidak perlu. Untuk S1 yaitu SMP dan SMA ya, backgroundnya apa ditulis, misalkan SD-nya di mana, terus misalkan pesantrennya di mana atau boarding schoolnya di mana,
untuk S2, SMA, dan juga S1 ya. Dari yang terlama dulu, yang terbaru terbaru ya. Jadi urutan harus jelas ya. Jadi ini adalah untuk teman-teman isi ya. Sesuai dengan format ya, diisi semuanya. Jadi urutannya harus jelas dari mulai SMP, SMA untuk S1, untuk S2, SMA, kemudian S1. Tulis dulu semuanya dalam bentuk seperti CV ya teman-teman, dibuat di Microsoft Word begitu. Urutannya harus jelas. Jadi supaya teman-teman tinggal copy paste aja gitu ya. Takutnya ada kendala jaringan. Jadi suatu saat misalkan teman-teman tinggal copy paste itu lebih mudah ya. Ini contoh ya, contoh misalkan Institut Teknologi Brunei ya, dulu masih ITB ya, sekarang sudah UTB. Ini sudah yang sudah diberikan contoh ya, start years 2010-12, dan ini dimasukkan ya, plus attach certified true copies of academic transcript. Nah di sini yang tadi diisinya di sini ya, ditulis saja copy paste gitu ya, bisa di Word ataupun di WhatsApp sama saja, yang penting datanya tidak terpisah begitu ya, bisa satu begitu. Nah ini ijazah dan transkrip nilai. Nah ini yang sering ditanyakan, kalau tidak punya ijazah bagaimana? Ya memang harus ada ijazah, bisa diwakilkan dengan surat keterangan lulus ya. English language proficiency ya. Proficiency ini diisi ya teman-teman, pastikan sesuai dengan kemampuan kita. English language written, menulis ya, bagaimana, bagus atau sedang atau tidak bagus gitu ya, atau buruk begitu. Membacanya bagaimana, good, average atau poor. English language spoken, bicaranya gimana teman-teman, bisa bagus atau biasa-biasa saja atau tidak bagus. Di checklist ya semuanya. Ini bahasa lain ya, bahasa apa namanya, yang selain yang tadi disebutkan, misalkan Arabic teman-teman bisa masukkan, atau yang lain, skill bahasa Arab atau bahasa asing yang lain, Mandarin misalkan, atau Melayu atau Indonesia pun boleh juga dimasukkan ya teman-teman. Untuk yang lain-lainnya bisa teman-teman isi ya. Plus attach academic distinction or prizes received. Received ini apa yang kita terima ya, apa yang kita telah dapatkan, apa yang kita raih, penghargaan-penghargaan. Kalau saya dulu masukkan sesuai yang kita miliki dan masukkan juga dokumennya begitu ya. Jadi bukan cuma omong kosong, tapi ada buktinya gitu ya. Sertifikat-sertifikat itu tidak perlu diterjemahkan karena itu biasanya sudah original seperti itu ya. Kalau syukur-syukur ada yang mendukung jurusan kita dan juga sesuai dengan yang diminta atau yang mendukung begitu ya. Dan pastikan semuanya di copy dalam PDF gitu ya, di scan. Nah ini teman-teman pastikan ya, untuk sertifikat 1, 2, 3, 4, 5 ini ditulis ya contohnya. Yang pertama adalah TOEFL gitu ya, TOEFL atau IELTS. Jadi ditulis, diketik dulu seperti tadi ya, misalkan di Word atau di WhatsApp gitu, didata dulu, disiapkan, baru di copy paste nantinya. Urutannya 1, 2 terus sampai dan seterusnya. Ya TOEFL-nya ditulis juga skornya ya, skor terbaik begitu ya teman-teman. Intinya semenarik mungkin. Alasan BDJS kenapa harus bisa memilih Anda itu, bisa memilih teman-teman itu apa gitu, apa kelebihan teman-teman. Tulis sebanyak-banyaknya, selengkap mungkin, tetapi bukan omong kosong, harus ada buktinya ya. Dan filenya ini harus berurutan ya dengan yang teman-teman tulis sebelumnya begitu. Jadi kalau bisa bahasa Inggris ya teman-teman, dicari sertifikat dalam bahasa Inggris. Ini adalah Proposed Future Career ya. Ini sebetulnya mirip-mirip dengan yang sebelum-sebelumnya, tetapi bentuknya ini semuanya online ya.
Ini adalah contoh future career ya. Yang pertama itu adalah plan masa depan ya. Teman-teman tulis di format ya, cita-citanya apa begitu ya. Teman-teman tuh kedepannya mau apa, mau ngapain begitu ya. Kemudian ada lagi rencana untuk pastikan ini adalah yang teman-teman bisa sambung-sambungkan gitu ya dengan jurusan teman-teman ya. Rencana setelah menyelesaikan studi. Jadi nanti setelah selesai studi itu mau ngapain gitu ya. Tapi sesuai pengalaman saya itu jangan nyontek ya, jangan copy paste, nanti akan ketahuan dan itu akan kedetek. Jadi pastikan teman-teman juga ada dampak ke masyarakat ataupun ke pihak Brunei-nya begitu ya. Jadi teman-teman pastikan juga kosakatanya atau kata-katanya itu jangan persis sama dengan yang lain gitu ya. Jadi additional skill itu yang ingin yang ingin kita dapatkan di dalam jurusan kita nanti, ataupun teman-teman yang teman-teman bisa dapatkan nanti ataupun yang sudah teman-teman punya gitu ya. Intinya dalam dua ini ada dalam purpose future career ya. Sedangkan untuk application statement of purpose itu 200 kata ya. Kalau tadi tidak disebutkan, jadi ya karena tidak ada disebutkan ya, jadi secukupnya begitu. Statement of purpose. Jadi 200 kata ini menjelaskan rencana studi teman-teman ataupun penelitian teman-teman nanti di Brunei nanti seperti apa begitu ya. Jadi pastikan teman-teman ini masih ada waktu ya. Jika teman-teman sudah mengirim, kirim lagi aja, tidak apa-apa gitu ya. Coba lagi, daftar lagi. Karena teman-teman juga dengan email yang baru bisa juga dikirim ulang begitu. Itu saran saja sih. Tapi kalau misalkan sudah mengirim ya silahkan, tidak apa-apa. Tinggal banyak berdoa saja ya teman-teman. Nah, jadi pengalaman diri singkat di dalam ini perbedaan ya pada statement of purpose ini. Skill, pengalaman dan lain-lain sesuai dengan bidang yang kita pilih ya. Jadi skill, pengalaman itu apa saja yang pengalaman teman-teman, kalau bisa dikait-kaitkan dengan negara Brunei. Misalkan pengalaman teman-teman di masyarakat, di bidang teman-teman yang sesuai juga dengan jurusan, dengan kampusnya. Jadi teman-teman kalaupun banyak pengalaman, banyak skill, jangan kemana-mana ya. Lebih fokus begitu ke skill, pengalaman teman-teman yang bisa ada kaitan dengan jurusan teman-teman begitu ya. Jadi teman-teman pastikan semuanya dikaitkan dengan penelitian. Jadi teman-teman juga pastikan di sini kan ada studinya, ada researchnya, terus kemudian juga future career plan juga masih sama mirip-mirip kayak tadi, tapi ini lebih ke tujuan kita kuliah di sini mau seperti apa, researchnya, penelitiannya begitu ya. Jadi tuliskan seberapa pantas teman-teman, seberapa menarik teman-teman bisa dipilih, karena kan yang daftar itu bukan puluhan orang, bukan ratusan, bahkan ribuan ya, bahkan puluhan ribu mungkin ya, karena tidak hanya Indonesia, di negara-negara yang lain banyak seperti itu ya. Seberapa pantas saya menerima BDJS ini, kenapa saya harus dipilih oleh BDJS ini. Jadi cantumkan seperti itu. Jadi di konsep dulu caranya, jangan langsung dibuat di sini. Ketika sudah ada tinggal di copy paste ya teman-teman. Jadi supaya tidak hilang.
Nah, ini adalah work experience untuk Shell Corporation ini contohnya ya. Ya, ini company-nya apa, ditulis seperti apa. Ya, ditulis saja seperti itu ya. Contohnya ini Shell Corporation, posisinya apa, part time atau apa. Nah, ini contoh ya. Jadi ditulis kurang lebih seperti itu, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Ini penting ya teman-teman, karena akan menjadi pertimbangan juga. Misalkan pernah menjadi guru atau sedang aktif menjadi guru, jadi dosen atau jadi peneliti, begitu ya. Silahkan dilampirkan semuanya ya. Extracurricular activities ini seperti itu ya, dilampirkan saja apa yang teman-teman miliki, bakatnya, kemampuannya di selain akademik ya, begitu. Ini dilampirkan saja begitu semuanya. Ini adalah semacam asosiasi ya, atau misalkan pengalaman-pengalaman teman-teman di bidang kemasyarakatan atau di lembaga-lembaga LSM gitu ya, di tempat-tempat yang bisa menjadi pertimbangan begitu ya. Ditulis aja contohnya seperti itu. Kemudian juga awardnya seperti apa, ditulis lagi seperti ini. Ini contohnya sudah ada ya. Ya, scholarshipnya apa, misalkan sudah dari SD, SMP, SMA-nya beasiswa, S1-nya beasiswa, dilampirkan, dan pasti harus ada buktinya ya. Jadi tidak hanya omong kosong, tidak hanya berbual gitu, tapi juga ada buktinya. Kalau teman-teman berbohong itu akan ketahuan juga ya, maksudnya akan kedetek gitu ya. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, hanya ditulis bagus banyak gitu ya, tetapi faktanya tidak seperti itu. Nah, seperti tadi ini ditulis ya, di didata dulu apa saja, nanti teman-teman yang bisa teman-teman tulis tahunnya berapa, terus kampusnya di mana gitu ya, nama beasiswa apa, terus dilampirkan gitu ya, ada buktinya atau ada suratnya, ada sertifikatnya. Misalkan di Indonesia beasiswanya apa, LPDP, misalnya S1-nya disebutkan ya, pemberinya siapa. Kemudian ini reference letters, ini adalah yang sering ditanyakan juga, format untuk referensi ya atau rekomendasi C1 dan C2 yang telah ada formatnya, tinggal diisi saja ya, dilampirkan. Dan juga untuk declaration ini pasti teman-teman sudah paham ya, jadi harus agree ya. Kalau disagree ya percuma semuanya diisi tetapi tidak disetujui. Nah, ini harus disetujui oleh teman-teman, semuanya benar, tidak ada yang dibuat-buat begitu, semuanya sesuai dengan data yang sebenarnya. Tadi pastikan ya untuk yang reference tadi C1 dan C2-nya diisi, dilengkapi. Dari mana mengisinya atau formatnya sudah ada, dan diikuti saja, yang bisa didownload oleh teman-teman yang telah kami berikan linknya ya. Dibuka saja seperti itu, dibuka lagi, dipelajari lagi, dan juga diisi oleh tokoh masyarakat, dosen, dekan atau rektor ataupun pejabat gitu. Tidak ada masalah, semuanya selama itu masih ada pengaruhnya menurut teman-teman, silahkan diminta dan dijelaskan. Dan juga kalau diminta nomor telepon, email, itu diisi juga yang bisa dihubungi. Takutnya suatu saat ketika dicek oleh pihak BPJS tidak aktif atau tidak bisa dihubungi, itu juga akan bermasalah. Dipastikan seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya harus memahami ya, ini sistemnya sistem online. Jadi pastikan teman-teman datanya ada dulu, baru tinggal copy paste begitu ya. Kenapa seperti itu? Karena nanti kalau suatu saat misalkan mati lampu atau listriknya, koneksinya terputus atau ada gangguan, itu teman-teman kalaupun mengulang itu tinggal copy paste atau diulang lagi begitu ya, dimasukkan datanya. Jadi teman-teman seperti itu ya, tinggal ikuti saja.
supaya teman-teman bisa memahami semuanya. Pastikan apa yang telah saya sampaikan tadi bisa diulangi lagi, bisa disimak lagi. Masih ada waktu, jangan terburu-buru karena deadline-nya 15 Februari. Kalaupun sudah 15 Februari itu ada waktunya, misalkan ya ada jam berapa itu teman-teman bisa pastikan. Tapi kalau bisa jangan mepet-mepet. Tapi insya Allah kenapa sistemnya seperti ini online? Karena supaya menghindari yang namanya sistemnya down. Sistemnya itu kalau misalkan dikirim email by email semuanya itu biasanya rata-rata tidak masuk atau terhambat gitu ya. Jadi intinya kalau sekarang itu memang agak berbeda nih cara-caranya untuk apply-nya, mengisi application form-nya itu pastikan teman-teman bisa memahami ya, tidak salah langkah begitu. Supaya apa? Supaya teman-teman mendapatkan hasil terbaik. Seperti itu. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Kalau yang belum daftar tahun ini bisa disiapkan dari sekarang ya untuk paspornya, ijazahnya, transkrip nilainya, prestasi-prestasinya, TOEFL-nya atau IELTS-nya itu bisa disiapkan dari sekarang. Kenapa kami menyarankan untuk mencoba? Karena ini free ya, gratis. Tidak ada bayaran apapun, yang penting teman-teman berusaha yang terbaik dan jika diterima di sini insya Allah bisa worth it ya, semuanya bisa teman-teman rasakan. Setiap bulan dapat uang saku seperti yang kami jelaskan ya, terus juga tiap tahun ada uang buku, itu bisa teman-teman rasakan ya, fasilitas kesehatan, fasilitas tempat tinggal semuanya free dan juga untuk tiket pesawat dan juga ada uang bagasi dan fasilitas-fasilitas lainnya, dan lingkungan di Brunei sangat kondusif untuk belajar. Semoga teman-teman berhasil. Ikuti lagi di video yang lainnya. Insya Allah kami juga share pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain dan pengalaman saya juga, dan seperti apa tips-tips baik untuk mendapatkan beasiswa dan juga yang benar langkah-langkahnya supaya tidak salah langkah teman-teman semuanya. Semoga berhasil. Kami doakan. Kami sangat senang ya teman-teman bisa lolos nanti dan bisa berangkat ke sini. Nanti ada juga medical check up, terus tes wawancara dan lain-lain. Silahkan disimak di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa didukung channel ini supaya terus berkembang, di like dan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.